kan ada satu banyak masalah. Saya mau simpel saja bahwa pada tahap pengumuman pertama mereka lulus, mereka lulus, tapi pada pengumuman kedua sudah tidak lulus. Saya beri contoh, ada sekolah A. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan Komisi 10 DPR RI bersama seluruh staf, khusus kepada Bapak Datan Haji Andi Muhammad Ramli. Kebetulan di dapilnya kami, Pak, dan dari tanggal 11 itu kami baru pisah di tanggal 29 itu. Itu artinya lebih dari 20 hari, dan setiap kali ada reses itu paling sedikit 20 hari beliau di tempat reses, dan itu cukup menggembirakan bagi kami. Kami tidak sempat menyampaikan ini ke beliau sebenarnya karena itu pengumuman K2 tanggal 28, kami sudah pisah di situ. Beliau sudah berangkat ke Jakarta tanggal 29 pagi, masalahnya. Seandainya masih panjang, tentu kami akan menyuarakan ke Bang Andi atau Bapak Andi Muhammad Ramli. Disebut Amure, Pak. Amure. Yang saya hormati Ketua DPRD Bulukumba, ini Ketua DPRD kami. Saya tanya, kenapa mesti saya? Karena pimpinan Ketua Komisi 10 yang karena PKB, jadi dimintalah saya. Ini begitu adat istiadatnya. Nanti kami juga pernah di komisi lain tuh beliau yang mewakili. Kami bersama dengan rekan-rekan semua mewakili, dan ibu-ibu ya, mungkin agendanya akan sama, tapi sebenarnya kami membawa dua agenda penting. Pertama mewakili Pemda, lalu mewakili honorer. Saya mulai dari Pemda. Pertama adalah sebenarnya tidak terlalu tepat di sini karena menyangkut anggaran itu. Implikasi dari sebuah kebijakan di mana kebijakan anggarannya tidak diberikan untuk mendukung kebijakan itu. Apa itu? Soal penggajian. Dau kami di Bulukumba itu 689 miliar. Kami sudah dipakai untuk pegawai negeri, DPR dan Bupati 442 miliar. Selebihnya adalah mandatori. Mandatori ada di sana 10% untuk ADD. Ada kemudian pendampingan untuk perumahan, infrastruktur, dan kalau kami sudah kalkulasi tidak kebagian infrastruktur. Kenapa? Karena kuota yang diberikan Bulukumba, Pak, itu 1.799 ya, honorer yang diberikan ke kami kuotanya, dan lebih dari 300 CPNS. Kami total kemarin pada saat kami ada rapat dengan anggaran itu totalnya 47 miliar. Kalau kami gabungkan, kami tidak bisa bangun Bulukumba. Karena itu melalui Komisi 10, kami dorong agar melakukan rapat lintas komisi, menyampaikan akibat kebijakan ini. Mestinya dau kami ditambah minimal 50 miliar untuk mengakomodir P3K, kuota P3K dan CPNS. Karena kalau tidak, kami tidak bisa bangun Bulukumba sekali lagi. Mohon pimpinan komisi agar ini menjadi perhatian, karena saya yakin seluruh kabupaten kota mengalami hal yang sama. Kalau begitu saya akan mewakili mereka semua. Kami akan mewakili mereka semua. Daunya tidak diberikan bertambah, malah diberikan sama pada saat tahun lalu. Nah, sementara ada kebijakan memberikan kuota P3K dan CPNS. Mestinya harus ada kebijakan anggaran yang mengikutinya kebijakan itu. Sebab kalau tidak itu mengganggu program dan kegiatan kami di Bulukumba. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sejak tanggal 28 honorer kami itu datang ke DPRD. Semua berpikir subjektif.
seolah-olah DPRD Kabupaten Bulukumba bersama Bupati itu yang mendesain ini, karena ada katanya bahwa akan diserahkan ke Pemda. Pikiran mereka diserahkan ke Pemda bahwa mereka ditentukan oleh pemerintah daerah. Sementara tidak ada penjelasan apa yang dimaksud itu diserahkan. Nah, itulah sampai kemudian kami datang untuk meyakinkan dan memastikan bahwa daerah tidak punya kompetensi otoritas terkait dengan pengumuman ini, tahap pertama dan tahap kedua. Mungkin sebentar akan sama masalahnya akan saya sampaikan. Ada satu banyak masalah. Saya mau simpel saja bahwa pada tahap pengumuman pertama mereka lulus. Mereka lulus, tapi pada pengumuman kedua sudah tidak lulus. Saya beri contoh. Ada sekolah A, honorernya 6. Di sekolah B tidak ada honorernya. Lalu 3 ini pindah ke sekolah B. Lalu kemudian sama sekali tidak ada yang lulus. Ada yang lulus, tapi dari sekolah lain lagi diambil dari tempat itu. Makanya kami protes. Sampai sejauh mana akurasinya sistem ini? Kalau misalnya ada yang sudah lulus di tahap pertama, lalu kemudian tidak lulus di tahap kedua, berarti sistem ini bermasalah. Kenapa bukan dari awal sistem ini sudah 100% benar? Katanya karena ada penjanggaan ini pun hanya dilakukan oleh perorangan honorer. Kenapa tidak dilibatkan sekolah? Kenapa tidak dilibatkan oleh dinas pendidikannya? Ini cukup subjektif. Inilah yang membuat masalah. Padahal kemarin, pada saat mereka pengumuman pertama, mereka tidak terlalu protes. Karena dia begitu sudah ujian, dia langsung melihat angkanya. Gitu. Tapi dengan adanya pengumuman kedua seperti ini, Pak, mereka sudah memprotes. Bayangkan Pak, mereka sudah potong tumpeng, mereka sudah potong kambing, sudah sampaikan kemana-mana, ke WA mana diucapkan selamat. Tiba-tiba tanggal 28 hari Jumat kemarin, mereka tidak lulus. Afirmasinya berkurang. Katakanlah afirmasinya 500, tiba-tiba berkurang jadi 200. Lalu mereka bertanya, apakah sistem ini akurasinya cukup 100% atau masih bisa error gitu? Dan apa masalahnya? Saya khawatir Pak nanti, kalau ini dibiarkan, maka akan banyak orang mengadukan nasibnya ke ombudsman. Karena hanya jalan itulah karena ini dianggap sudah final. Dan mohon barangkali diberi penjelasan ke publik dalam bentuk surat edaran, mengapa mereka yang sudah lulus itu kemudian tidak lulus. Bagaimana kalau misalnya tidak ada kuota di sekolah itu, sementara ada honorer K2, itu sudah lama di situ. Ada juga begitu, makanya dia pindah cari sekolah untuk nembak di situ. Tapi karena dia orang pendatang, dia harus kalah dengan orang yang di situ, walaupun afirmasinya nilainya tinggi. Makanya dia tetap harus kalah karena dia harus nembak di sekolah itu. Ini siapa yang bermasalah di sini? Karena itu kami pimpinan agar ini menjadi perhatian, karena kami yang didesak, kami yang didemo. Kemudian yang ketiga adalah mestinya K2 nilai afirmasinya itu jangan 75%. Ini kan yang sekarang hanya 10% dari K2. K2 itu Pak, itu sejak dia memiliki SK nanti diperbaiki. SK tahun 2005 Januari berlaku sampai sekarang. Otomatis umurnya sudah 35 tahun. Ini saya lihat syaratnya yang mendapat nilai 75% afirmasi itu adalah berumur 35 tahun. Sementara honorer K2 10% saja. Padahal mereka lah yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Kalau di daerah kami, Pak, hampir 80% guru-guru kita itu yang ikut terlibat langsung mencerdaskan kehidupan bangsa. Kenapa? Karena pegawai negeri kita kurang itu. Ada satu sekolah cuma satu kepala pegawai negerinya, hanya kepala sekolah atau 2. Selebihnya semua honorer. Kalau mereka berhenti, ini bahaya. Kemarin kami diancam, dia akan mogok massal. Kalau misalnya tidak ada informasi yang mereka bisa yakini bahwa itu benar-benar
bukan error. Ini kalau terjadi Pak, dan itu bisa meluas, itu bisa berbahaya bagi kita semua. Nah ini mohon barangkali, karena waktu itu saya pun memimpin di Mempan pada waktu itu, tahun 2009, mengatakan bahwa seluruh K2 akan dipegawai negerikan. Dan sampai sekarang belum itu. Dan itu terus menjadi tagihan-tagihannya. Pun kami, lidah ini kami serahkan kepada Komisi 10 untuk disampaikan kepada pemerintah, Dinas Kementerian Pendidikan, bahwa pemerintah sudah menjanjikan bahwa seluruh namanya honorer itu akan di-PNS-kan. Boro-boro PNS Pak, P3K saya tidak. Sekarang banyak orang yang baru 2 tahun, 3 tahun, itu lulus Pak sekarang. Sementara dia 30 tahun, 20 tahun tidak lulus. Itu karena tadi afirmasinya hanya diberikan 10% bagi honorer K2. Sementara umur 35 tahun, ya belum tentu dia sampai 30 tahun. Ini ibu seperti ini mungkin nanti. Itu banyak Pak. Tapi karena itu kami tetap mensyukuri bahwa kebijakan itu juga kemudian meringankan beban kita. Kenapa? Karena 1.000 lebih kami dapat kuota. Tetapi ada banyak orang juga merasa sakit dan menangis hari ini akibat karena mereka tiba-tiba dicoret namanya. Hanya karena alasan dia nembak di sekolahnya. Nah ini mohon barangkali mendapat perhatian. Keempat Pak, ini honorer itu ada 3-4 jenis Pak. Bukan hanya guru. Ada bujang sekolah. Ada pustakawan. Ada operator. Itu semua honorer. Tapi yang dibicarakan di sini hanya guru. Mereka juga pada datang, Pak, nasib kami bagaimana ini Pak? Kenapa cuma guru? Kami ini programmer, operator. Kenapa kami tidak dibicarakan? Nah ini kami bisa sampaikan komisi, mudah-mudahan ke depannya itu 4 jenis honorer ini juga mendapat perhatian di pendidikan. Saya kira itu menjadi harapan kami. Mudah-mudahan ini menjadi perhatian kita semua, karena ini secara nasional itu mengalami hal yang sama saya kira. Dan saya yakin semua yang namanya honorer sudah PG Pak. Mestinya semua yang sudah PG, yang punya itu mestinya sudah harus lulus Pak. Tidak usah melalui jenjang, itu menghabiskan anggaran menurut saya. Diluluskan saja, karena pada akhirnya dia sudah mengabdi Pak 20 tahun, 30 tahun. Karena sejak 2005 Pak, setelah K1 kemarin, kemudian K2 lagi. Sejak 2005 Pak ditetapkan itu Januari, atau 2006 Januari, mereka sudah mulai mengabdi, dinyatakan mengabdi, walaupun dia sudah mengabdi tahun 2000. Nah sampai sekarang mereka tidak lulus, tidak jadi PNS, apalagi P3K. Mohon barangkali pimpinan, terima kasih. Kalau ada yang kurang, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan tuh Pak Wahidin ini. Terima kasih Pak Wahidin.